sampai ayat yang ke-19. Ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-19, kita sama-sama baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahnya sendiri, hai Daud." Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Amin. Saudara, kita melihat setelah masa era daripada Salomo, maka kemudian Salomo mati diteruskan oleh anaknya yang bernama Rehabeam. Tetapi kemudian pasal yang ke-10 langsung menceritakan tentang sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang berubah begitu drastis sekali, saudaraku. Ya, kerajaan yang tadinya hebat, kerajaan yang tadinya luar biasa, di pasal yang ke-10 kemudian menceritakan tentang bagaimana pemberontakan itu mulai muncul, ya, perpecahan itu mulai terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kekacauan timbul di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Bagaimana kita melihat, saudara, orang-orang marah, orang-orang berontak kepada Rehabeam, raja Israel pada waktu itu. Saudara, yang saya lihat dari apa yang terjadi, saudara. Kenapa muncul? Karena saya percaya bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api, ya. Ada api yang membakar, ya, saudara. Dan kita melihat di sini, saudara, yang saya perhatikan, yang saya temukan, kekacauan timbul dari apa? Karena kemudian ini terjadi kekacauan yang terus membara, ya saudara. Kekacauan yang terus meluas. Apa, saudaraku? Mengapa dan apa yang jadi penyebabnya? Karena ada sebuah keputusan yang salah. Percayalah, saudaraku, dalam hidup kita juga, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, keputusan-keputusan yang salah, maka saya percaya kekacauan dalam hidup kita juga terjadi. Ya, kekacauan yang dimunculkan dari apa? Dari sebuah keputusan yang salah, keputusan yang keliru. Keputusan Rehabeam itu keliru, saudara, yang kemudian memberatkan orang-orang Israel, ya. Mereka ternyata di zaman Salomo, saudaraku, mereka dituntut pajak yang sangat tinggi karena untuk biaya operasional, saudaraku, begitu luar biasa sekali. Dan sebagian diambil dari bangsa-bangsa yang Salomo sudah kalahkan, tapi sebagian juga diambil dari apa? Dari bangsa Israel sendiri, pajak yang diberatkan kepada mereka. Dan kemudian mereka mengeluh, saudaraku, karena ya namanya ekonomi, kadangkala lagi bagus, kadangkala lagi turun, saudara. Dan pada waktu itu mungkin keadaan ekonomi lagi turun, ya, pajaknya nggak diturunin. Jadi mereka marah, saudaraku. Mereka minta kebijakan daripada Salomo supaya diringankan beban mereka, tanggung jawab mereka kepada negara itu diringankan. Tetapi ternyata, saudaraku, ya, ternyata Salomo tidak mendengarkan mereka. Bahkan dikatakan Rehabeam semakin memberatkan, saudaraku, tanggungan itu. Ada keputusan yang salah di sini. Hati-hati dengan keputusan-keputusan saya dan saudara. Ya, karena keputusan kita ini, keputusan dalam hidup ini akan berdampak besar sekali dalam hidup saya dan saudara. Dan kadangkala keputusan-keputusan kita mengubah jalur hidup kita, alur arah hidup kita. Seperti yang kita lihat, saudaraku, bagaimana kemudian kerajaan ini terpecah jadi dua. Nanti kalau saudara lihat pasal-pasal berikutnya, waduh, di antara satu bangsa yang besar ini, saudara, yang kemudian terpecah, mereka saling perang.
saling bunuh-membunuh, saling sakit menyakiti, saling hancur menghancurkan. Dari mana munculnya? Dari sebuah keputusan yang salah dari Raja Rehabeam. Dan yang saya mau katakan juga, saudara, bahwa keputusan yang salah ini, saudaraku, keputusan yang salah ini terjadinya dari apa? Keputusan yang salah ini terjadi dari nasihat yang diabaikan. Nasihat yang benar diabaikan, nasihat yang bagus diabaikan. Dia lebih memilih mendengarkan, saudaraku, menerima masukan dari apa? Dari sahabat-sahabat anak-anak mudanya. Penasihat-penasihat kerajaan diabaikan. Dia lebih mendengar, saudaraku, sahabat-sahabatnya. Dia minta sahabat-sahabatnya kasih masukan sama dia. Ternyata sahabat-sahabatnya geblek nih, saudara, nggak benar. Ya, dia bilang, udah nggak usah diladenin, jangan diurusin. Itu yang terjadi. Nasihat yang diabaikan, keputusan yang salah, saudara. Kenapa? Karena ada nasihat yang baik yang diabaikan. Nah, seringkali kita nih, saudara, ya, ini nih beruntun, ini nih sebuah mata rantai gitu. Kenapa saya seringkali melakukan sebuah kesalahan, keputusan yang salah, tindakan yang salah, saya dan saudara? Karena ada nasihat-nasihat yang diabaikan oleh kita sesungguhnya. Nasihat firman Tuhan kah, nasihat orang tua kita kah, atau apapun juga dengan caranya Tuhan ingatkan saya dan saudara, Tuhan peringatkan saya dan saudara. Tapi seringkali apa yang terjadi? Kita seperti Rehabeam, mengabaikan, menganggap enteng nasihat-nasihat yang baik itu. Kita lebih melihat nasihat, mendengar nasihat-nasihat yang ini, saudara, ya. Kelemahan kita seperti itu. Kita kadang-kala sok pintar, saudara. Ya. Kita kadang-kala sok pintar. Kita gagal di bagian di fase ini nih, saudara. Ternyata mendengarkan, saudara, ya, tidak mengabaikan nasihat. Ketika ada nasihat itu datang, lalu kita mendengarkan, itu penting sekali. Kemarin, saudara, saya datang ke tempat di kafe, ya, saudara, Trinidad. Saya coba ngobrol ngobrol santai sebetulnya saya sama pegawai, ya, saudara. Dan salah satu pegawai saya itu ada yang lulusan pesantren. Ya, lulusan pesantren, saudara. Saya kagum loh, saudara. Kenapa? Waktu saya mulai ngomong nih, saudara, ya, waktu saya mulai ngomong, saya duduk di kursi dan mereka duduk di bawah, ya, lagi santai sih, saudara, ya. Itu, ya, karena terbiasa di pesantren mungkin, ya, saudara. Sikap duduknya tuh langsung, yang tadinya nyamping, ya, langsung berhadap, langsung bersila, kayak lagi ngedengerin ustadz tak apa gitu, ya, saudara. Lagi langsung berubah sikapnya tuh langsung. Saya jarang loh, saudara, ketemu sama anak Tuhan, ya, yang kalau saya ngomong lalu kemudian sikapnya langsung kayak apa, ya, itu tuh seperti yang Alkitab bilang, seperti telinga seorang murid, saudara. Iya, beda gitu, sikapnya, responnya, tanggapannya itu beda sekali. Muslim, dia lagi ngadepin orang yang beda agama sama dia. Ya, betul, saya pimpinannya dia. Tapi satu sisi, orang ini saya bukan seagama sama dia. Tapi waktu dia lihat saya lagi serius ngomong, dia langsung tunjukin sikap yang kita kadangkala sudah lemah di bagian ini nih, saudara. Kita terlalu gampang nganggap enteng nasihat-nasihat orang tua, nasihat-nasihat senior, nasihat-nasihat hamba-hamba Tuhan yang sudah lebih berpengalaman. Kadang-kala kita abaikan.
Kita nggak nganggap itu penting. Ya. Bahkan seringkali nasihat-nasihat itu kita debat, jadi bahan perdebatan. Saya kagum sama satu cerita, ya. Satu saat, nggak tahu saya udah pernah cerita belum. Satu saat saya undang Pak Samiton. Ya, sorry saya sebut namanya, Pak Samiton. Samiton baru dalam recovering pemulihan ya saudara. Ya, dan saudara juga tahu karena beliau juga cerita tentang perjalanan hidupnya ya saudara. Ini bukan sesuatu yang perlu ditutup-tutupi, tapi saya waktu kami undang, kakak saya yang undang sebetulnya waktu itu. Kakak saya undang, ya ada seminar apa gitu saudara. Waktu itu saya lagi sakit mata, jadi saya cuma datang pakai kacamata itu ya sudah, lalu kemudian cuma sebentar, habis itu saya pulang. Tapi di situ saya sempat waktu karena saya sampai selesai, kita sempat ngobrol sebentar. Ya, ini anak-anak muda ini ya seusia saya sudah sebetulnya seusia saya. Dia bilang, iya nih Pak, sengaja saya waktu mereka panggil kakak, Kak Samiton, Kasem, itu saya bilang kita berdua, yuk kita antar yuk. Dan sengaja kita bilang, mereka bilang begini, kalau ada jalan berlobang tuh Pak, kalau ada jalan berlobang, saya mah sengaja ditabrakin ke lobangnya. Dalam hati saya bilang, kok gitu sih, ngaco orang lagi, karena katanya Kasemnya sudah tidur, ya dia ngantuk tidur, sengaja saya cari lobang supaya dia bangun lagi, supaya apa? Supaya dia cerita lagi, supaya dia kasih nasihat lagi sama kami. Dari cerita itu saya cuma bilang begini, hebat gitu. Betapa ada orang-orang yang nyiapin hatinya untuk dinasihati gitu. Nyiapin hatinya untuk diisi, ya diarahkan, ya dibimbing, dimentorin. Sampai segitunya saudara. Dia bilang sengaja Pak, ada lubang mas saya tabrakin aja, karena saya lihat udah ngantuk tidur, udah tutup mata, sengaja suruh bangun lagi, suruh ngobrol lagi, suruh ngoceh lagi, kasih nasihat lagi sama kita gitu. Sampai dalam hati saya sampai segitunya, ya hebat banget gitu. Maaf, seringkali dalam kekristenan kita nggak ketemu sama yang kayak gituan. Kita acu tak acu. Ketika pun kita ngelihat orangnya seperti itu, ya punya pengalaman hidup yang baik, kayak jadi hamba Tuhan yang bagaimana, tapi seringkali kita abaikan, kita bahkan nganggap remeh lah. Apa? Sama kayak Rehabeam. Nasihat orang-orang tua, nasihat orang-orang yang lebih berhikmat, nasihat daripada orang-orang yang lebih berpengalaman diabaikan. Nasihat orang-orang yang sudah melewati banyak kasus demi kasus, dan ya terbukti gitu saudara. Dia bisa melewati bagus gitu, punya solusi-solusi yang bagus, punya nasihat-nasihat yang bagus. Nggak didengar, diabaikan. Nah, seringkali kehidupan kita seperti itu, saudara. Percayalah bahwa kita butuh nasihat orang. Ada amin, saudaraku. Firman Tuhan, orang-orang di sekitar kita yang memang kita harus milih, saudara. Nggak bisa sembarangan. Saya seringkali kalau hadir di daerah, ya ada. Maaf saudara, saya harus bilang begini, ada orang-orang yang antusias dengar saya. Waktu kita ngobrol, sharing, kita bagi hidup, ya sebagai pengalaman. Ada orang-orang yang antusias, tapi ada orang-orang yang kelihatan sikap tubuhnya, responnya kelihatan banget saudara. Pasti saudara juga ngerasa, kalau saudara lagi ngobrol ada orang yang acu tak acu, ada orang yang respon, ada orang yang benar antusias gitu saudara, kelihatan. Dan kalau saya persentasekan yang punya antusias begitu, itu di bawah 50%. Tapi banyak orang yang, maaf nih, sok pinter, nggak boleh nasihati, nganggap enteng, iya kan? Itu ngerasa lebih bagus, ngerasa lebih apa, dan lebih apa. Ketika pun saudara, maaf,
Rehabeam tuh baru jadi raja. Sedangkan penasihat-penasihat ini sudah dampingi Salomo puluhan tahun dia dampingi. Dan keputusan Salomo itu sebetulnya bukan keputusannya Salomo, tapi keputusan orang-orang ini. Dan keputusan-keputusan yang diberikan itu kepada, masukan kepada Salomo itu bagus-bagus, jitu-jitu, keren-keren. Bayangkan saudaraku, nggak ada tuh yang namanya ngelihat pengalaman ini, ternyata ini orang-orang hebat nih. Harusnya saya bisa dengar mereka, nggak ada. Kekristenan, saudaraku, kekristenan lagi masuk dalam hal yang seperti ini nih, saudara. Mengabaikan nasihat-nasihat yang seperti ini. Bahkan firman Tuhan juga diabaikan pada akhir. Nah, kalau yang terjadi seperti ini, maka jangan heran akan terjadi ada terlalu banyak anak-anak Tuhan yang nanti hidupnya, saudaraku, seperti Rehabeam. Terjadi yang namanya ngalamin kekacauan ekonomi, kekacauan hidup, kekacauan rumah tangga, kekacauan masa depan, kacau balau. Nggak beraturan gitu, saudara. Karena saya lihat seperti ini. Saya lihatnya dari kasus ini, saudara. Dan maaf, saya lihat juga dari pengalaman pelayanan yang saya layani, saudara. Saya kunjungi banyak kacau-kacau. Bagian ini, saudaraku, ini sesuatu yang penting. Saya percaya dalam hidup kita Tuhan sediakan nasihat. Ada amin, saudaraku, ya. Bahkan Yesus sendiri menampilkan pribadinya, dirinya sebagai apa? Penasehat ajaib. Ada yang bilang penasehat dan ajaib, apapun itu, saudara. Sama, pokoknya ada kata penasehat. Penasehat artinya apa? Dalam segala hal dengan caranya Tuhan, dia menasihati saya dan saudara. Adakah itu, katanya, makanya firman Tuhan bilang ada yang lewat mimpi, ada yang lewat langsung, ada yang ditaruh di hati, ada yang lewat orang-orang di sekitar kita. Tuhan taruh nasihat itu, saudara. Tapi ketika hati ini bebal, maka dengan cara apapun kita nggak mau dengar firman, kita nggak benar-benar dengar nasihat. Akhirnya apa? Jangan heran hidup kita ke depan, saudaraku, ngalami yang namanya kekacau balauan ini. Dari yang rapi, yang bagus, saudaraku, yang utuh, mulai itu yang namanya terjadi penurunan, kehancuran. Pecah jadi dua, berantakan. Bah! Jangan heran, saudara. Ya, kalau kita sering mengabaikan yang seperti itu, apakah itu firman, apakah itu nasihat orang tua, apakah nasihat dari orang yang kasih masukan sama kita yang bagus, rohani, ngarahin kita. Kadang-kadang kita nggak sukanya kenapa? Karena nggak seperti yang kita mau gitu. Maunya kita apa? Kalau kita lagi marah, orang bilang, orang harusnya nasihatin kita begini. Iya benar, kamu tuh benar. Sikat baik. Nggak suka kita kalau ada orang, udah sabar aja, bloli. Wah, itu musuh tuh buat kita. Waduh, ini nggak dukung. Enggak, nasihat yang kayak gitu yang berbahaya. Ada amin, saudara. Nasihat dimana ketika engkau lagi di posisi yang salah dan orang dorong saudara untuk terus maju, bahkan berlari di jalan yang salah itu, maka itu adalah sebuah kejahatan sebetulnya. Maaf nih, saudara. Tapi kadang-kala secara daging sama saya juga. Kalau saya lagi marah, saya lagi kesel sama orang, kita maunya apa? Orang memang sikat baik, hajar baik. Puas tuh kita tuh. Wah, ada supporter. Ada supporter. Kalau dalam pertandingan kita butuh supporter, tapi dalam hidup kita butuh penasehat. Ada amin, saudara. Dalam pertandingan kita butuh supporter, tapi dalam hidup kita butuh penasehat. Alkitab bilang begini, semakin banyak penasehat itu semakin bagus. Maaf nih, saudara. Kadang kalau kita nggak suka kalau nasihat itu sesuatu yang bertentangan sama pengennya kita. Nanti kalau kita nggak puas, kita cari nasihat yang lain.
Nanti kalau kita nggak puas lagi, kita cari sampai kita ketemu ada orang yang dukung kita. Yang seperti tadi saya bilang, kita sudah ada di jalan yang salah, orang dorong kita, ayo, ayo, ayo gitu. Nah, kita suka tuh, kita senang, demen yang begituan. Ternyata itu sebuah kejahatan. Kita sedang didorong terus dalam kehancuran, sama seperti Rehabeam. Teman-temannya, sahabat-sahabatnya dorong dia dan hancur dia. Hati-hati, saudara, hati-hati. Hati-hati. Saya sih percaya sebetulnya hati nurani kita, karena kita punya roh Tuhan dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Saya percaya kita bisa menilai mana yang nasihat yang bagus, mana yang tidak bagus. Ada amin, saudaraku. Kita ini punya kepekaan. Saya percaya kita punya kepekaan. Mana nasihat ya? Karena gini, kita ini punya emosi secara tubuh, dan ada roh Tuhan dalam hidup kita. Ada satu sisi di mana jiwa ini, saudara, emosi ini senang ketika ada nasihat. Tapi ketika roh Tuhan ini bekerja, ada dalam hidup kita, roh Tuhan ini bicara sama kita, enggak, bukan itu, bukan begitu. Tak ada, saya percaya. Bukan cuma buat saya, tapi setiap kita ada roh Tuhan. Ada amin, saudaraku. Roh Tuhan yang bicara, roh Tuhan yang ngingetin kita. Ada roh Tuhan yang hidup dalam hidup saudara dan saya. Dan dia berfungsi sebagai roh penolong buat saya dan saudara, ngingetin kita. Kayak saya lagi di Manado, yang saya pernah cerita, saudara, ada orang bilang, sikat aja om. Iya, jiwa saya senang, saudara. Nah ini nih, ada orang yang ngerti saya. Ada orang yang ngerti saya, ada orang yang ngebelain saya. Tapi roh Tuhan bilang apa sama saya? Enggak. Tinggal mana suara yang sudah mau dengar. Itu aja. Engkau dengar suara Tuhan, kau hidup. Ada amin, saudara. Engkau dengar suara Tuhan, kau nggak pernah dipermalukan. Engkau dengar suara Tuhan, engkau akan naik terus. Ketika ada pendeta-pendeta bilang, iya sikat om, wah kita juga sudah ini, wah kita juga sudah begini, ajar om, udah terlalu ini, nggak bisa dibiarin. Wah ini jiwa ini saya bergelora, senang. Makanya saya bilang, saya mau kumpulin pendeta-pendeta, saya mau kasih duit. Tuhan bicara sama saya, Tuhan tegur saya. Ada roh Tuhan, ada roh Tuhan. Bahkan saya mau bilang, dalam zaman Rehabeam sekalipun, roh Tuhan sudah bicara sama Rehabeam. Tapi dia pura-pura budek sama suara Tuhan. Dia nggak mau dengar suara Tuhan. Dia lebih dengar sama orang-orang ini. Kenapa? Karena memang pengennya dia nggak mau dengerin gitu, saudara. Karena dia hitung enak mereka. Pengennya dia memang ya pajaknya nggak boleh dikurangin. Nah akhirnya apa, saudaraku? Nasihat yang baik itu diabaikan, hancur, berantakan, pecah. Jangan sampai, saudara, hari ke depan kita melihat ada sesuatu yang kita sudah bangun pecah, berantakan, hancur. Kenapa? Karena ada keputusan yang salah. Kenapa ada keputusan yang salah? Karena ada nasihat yang diabaikan. Saya ya saudara, kalau saya bidangnya bidang pelayanan, ya, saya kan taunya pelayanan nih saudara. Saya bisa ngomong, maaf nih saya melayani sudah 30 tahun lebih, ya, 32 tahun apa 33 tahun gitu. 32 lah ya saudara. Saya udah lama ya saudara. Tapi untuk bidang yang lain, bidang ekonomi, saya mesti dengerin orang lain.
Saya mesti dengerin orang lain. Bidang apa sudah? Bidang perlistrikan, ya. Bidang apa? Bidang multimedia. Saya mesti belajar, saya mesti duduk, saya mesti begini nih. Bidang sound system, saya mesti duduk, karena itu bukan bidangnya saya. Seringkali kita nih saudara ya, kita nih sok pintar. Kita nih sok pintar. Bukan bidangnya kita, ketika kita dikasih tahu sesuatu yang baru, kita nggak mau dengar juga. Bidang saya pelayanan, ya saudara. Bidang pelayanan sendiri, kalau ada orang nasihatin saya masih mau duduk dan dengerin. Ketika orang itu masih juniornya saya. Tapi kalau itu bidangnya sudah beda sama sekali, saya harus duduk dan saya mau nimba ilmu dari orang itu. Saya duduk, saya dengerin baik-baik, saya tanya baik-baik. Karena saya nggak ngerti di bidang itu. Ilmu itu saya bukan ilmunya saya, bukan ilmu yang blok mobil ya. Saya belajar sudah, saya begini, paling nggak ngerti. Tapi kadang-kala kita nih saudaraku, udah bukan bidangnya kita. Udah bukan bidangnya kita. Baik kita baru tahu, kita baru istilahnya gini, baru ngebet. Tapi sudah sok pintar. Ada orang yang bukan cuma ngebet, sudah ngebaca bukunya udah ratusan. Ngasih tahu sama kita nggak dengar juga. Jadi itu mah benar-benar tuh luar biasa. Kita baru ngebet, tapi kita udah ngerasanya kita udah baca ribuan buku. Ada orang yang sudah baca ribuan buku, saudaraku, udah ribuan buku dibaca, ngomong sama kita tentang itu, kita nggak dengar. Kenapa? Karena kita lagi belajar, kita sudah ngerasanya padahal kita baru ngebet buku ilmu misalnya tentang pertanian gitu. Kita baru ngebet, kita baru baca-baca, itu pun buka di Google. Ada orang yang baca buku tentang pertanian sudah ribuan buku yang dia baca. Jangan, saudara, jangan. Nggak bagus buat kita. Nggak bagus. Ya. Karena hidup tuh bukan cuma tentang pengetahuan, tapi hidup tuh di dalam pengalaman. Ada amin, saudara? Ya. Saya, orang bicara tentang perbankan gitu. Orang bicara tentang perbankan. Yang baru lulusan sekolah perbankan misalnya, sama orang yang sudah ngejalanin puluhan tahun perbankan gitu, lalu kemudian dikasih tahu sama orang yang sudah puluhan tahun, terus si orang yang baru lulus ini nggak mau dengar, wah ya itu mah buat saya. Orang yang sudah ngejalanin gitu puluhan tahun, ngasih masukan, nggak didengar nih sama orang yang baru lulus, waduh ya keterlaluan. Lalu bilang begini, kita mah lebih bisa, hari kita kan nyekel sih lebih jago. Ada orang yang kayak gitu, jangan ya saudara ya, jangan. Karena ilmu sama pengalaman beda. Ya, ada orang yang belajar tentang pertanian, jago. Ya, penyuluh pertanian tuh jago-jago. Tapi maaf ya saudara, itu mereka diketawain sama petani-petani. Kenapa? Karena mereka nggak pernah tahu, mereka nggak pernah ketemu berinteraksi sama tanah langsung. Beda saudara, tantangannya beda, itunya beda. Mereka secara ini, kalau ini begini pakainya ini, kalau ini nanti begini pakainya begini, nanti solusinya begini. Iya secara teori, tapi ketika di lapangan beda lagi. Orang belajar ekonomi, ini begini, nanti ini begini solusinya. Iya, secara teori, tapi di lapangan kadangkala mesti begini dulu nih. Maksud saya, saudara, nasihat itu baik buat kita. Ada amin, saudaraku. Ya, nasihat itu baik buat kita. Mungkin penasihat ya Rehabeam nih lulusan kalau zaman sekarang sih lulusan UI, lulusan ya Oxford, lulusan apa ya, saudara lulusan Amerika, jago-jago. Tapi beda yang sudah menjalani, saudara, yang mendampingi ayahnya, ngadepin bangsa-bangsa, liciknya bangsa-bangsa, kepentingan bangsa-bangsa, saudara.
Ya, bagaimana Salomo mesti dikasih nasihat, hati-hati, hati-hati. Ini punya tujuan nggak bagus. Itu saudara. Tapi yang kasihannya Rehabeam abaikan. Dan tolong kita ya saudara. Ya, saya percaya ada nasihat-nasihat bagus yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Lewat orang-orang di sekitar kita, bukan cuma lewat ibadah, tapi ada waktu saudara ketemu, tiba-tiba dapat inspirasi, dapat kayak pewahyuan saudara. Nah, saya percaya itu dari Tuhan asalnya. Untuk apa? Ngingetin saudara supaya saudara jangan berjalan di jalan yang salah. Supaya jangan sampai apa? Saudara didorong gitu. Ketika saudara sudah ada di jalan yang salah, saudara malah cari orang yang dorong saudara untuk terus berjalan di jalan yang salah, bahkan berlari di jalan yang salah. Akhirnya hancur di depan. Untuk masalah ekonomi, saya nggak ngerti. Kalau saudara tanya sama saya, Pak Gem, ini ada yang ngerasa pendeta tuh tahu KB, saudara ya. Enggak, pendeta yang saudara tuh nggak tahu KB, saudara. Maaf ya saudara ya. Ada yang Pak Gem mah tahu KB, enggak, jangan saudara, jangan. Masalah ekonomi, masalah dagang, masa nanya sama saya? Ya kagak ngerti saya, saudaraku. Ya kagak ngerti, saudara. Jadi maksud saya, tapi kalau tanya rohani, ya saudara, pribadi Pak Gem, apa yang saya mesti buat? Ya nanti kita ngobrol gitu, bisa ya. Tapi buat Pak Gem kalau kayak gini, nanti bisa. Jangan saudaraku, pendeta tuh bukan serba tahu. Pendeta yang serba tahu tuh kadang-kala jadinya sok tahu, bukan serba tahu saudara ya. Jadi tanya sama orang yang punya pengalaman di mobil, tanya sama orang punya pengalaman mobil. Orang yang punya pengalaman apa saudaraku, ekonomi, tanya sama orang yang memang jago di masalah ekonomi. Tolong kita, saya rindu supaya ke depan kita nggak pernah salah keputusan gitu saudara. Keputusan kita membawa kita semakin naik. Ada amin saudaraku. Keputusan kecil kita itu berdampaknya besar, ya, berdampak besar dan berdampak baik buat hidup saudara di hari-hari ke depan. Sehingga memasuki tahun 2022 nih saudara ya. Ya, saudara dan saya akan menikmati itu hari-hari yang luar biasa, hari-hari yang indah ya saudara, hari-hari yang bisa dinikmati. Amin saudara. Hari-hari yang bisa dinikmati, itu aja. Hari-hari yang ada tantangan, tapi ketika kita ngadepin tantangan, ada nasihat dari Tuhan yang hadir. Jadi setiap keputusan kita itu menyelesaikan masalah. Ada amin saudaraku. Keputusan kita itu meredakan masalah. Keputusan kita itu menghentikan badai itu saudara. Atau apa? Kalaupun itu badai nggak hilang, tapi keputusan kita itu menyelamatkan kita. Kenapa? Karena waktu badai datang, kita tahu apa yang kita harus buat. Kita mesti berhenti dulu, ngumpet dulu. Iya kan? Yang hadapin badai aja kan, ada yang orang bilang begini, jalan baik, beli papa gitu. Hati-hati. Ya. Dan ketika saudara terobos, ternyata badainya badai yang di luar perhitungan, habis gitu. Ada saat dimana kita mesti ngumpet dulu, diem dulu. Dan itu menyelamatkan kita. Mari kita menyembah Tuhan.